Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang bacaan sulit yang ada dalam juz 6. Oke, kita terus saja masuk pada yang pertama. Dalam surah An-Nisa ayat 155, di sini ada dua huruf yang mati. Lam mati, fu ini baris tanwin depan. Baris depan dengan mim kecil itu tanwin depan. Jadi kalau tanwin depan, itu kalau berhenti dimatikan saja. Jadi lam mati, fa mati. Dua-duanya harus kita baca. Kita baca. Qulubuna ghulf. Qulubuna ghulf. 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 Mesti bunyi huruf fa-nya. Ghulf. Nomor 2 dalam ayat 157. Di sini yang pertama ada minhu. Di sini hu ini pendek, maka kita matikan. Jadi di sini ada dua huruf mati, maka dua-duanya kita baca. Hu ini pun harus terdengar huruf H-nya. Huruf H ini di pangkal tenggorokan, jadi kita harus jelaskan H ini. Kita baca. La fi syakkim min. Syakkim min. Min. Mesti terdengar H-nya. Min. Selanjutnya ini dalam ayat yang sama ada nun tasydid ketika berhenti. Maka nun tasydid ini hukumnya dengung. Kalau berhenti tetap kita dengungkan dulu. Kita baca. Illa tiba'azzan. Zon. Dengungnya dua harakat. Illa tiba'azzan. Oke, kita dengungkan dulu. Setelah itu baru berhenti. Seterusnya dalam ayat 158. Di sini ada huruf lam bertemu roh. Ini hukumnya idgham mutaqah ribain. Jadi lam dengan roh ini makhrajnya berdekatan. Maka bacaan ba ini terus masuk ke roh. Kita tidak perlu baca lam ini. Kita baca. Barrafa'ahullahu ilaih. Barrafa'ahullahu ilaih. Ilaih ini panjang. Ya mati sebelumnya baris di atas itu mat lain. Ilaih. Barra. Jadi ba ini terus ke ro. Barrafa'ahullahu ilaih. Seterusnya dalam ayat 164. Sama dengan tadi. Ya mati sebelumnya baris di atas ketika berhenti itu panjang. Ya mati sebelumnya baris di atas, setelahnya ada huruf yang dimatikan dan letaknya pada akhir, ini dipanjangkan lainnya. Kalau mengikut mat ini namanya mat lain. Kita baca. Lam naqsushum alaik. Alaik. Panjangnya dua harakat. Alaik. Kita teruskan dalam ayat 171. Di sini ada qamati diiringi syaddah pada akhir bacaan. Ini qalqalah akbar. Jadi cara bacanya kita berhenti sejenak atau 2 detik. Setelah itu baru kita pantulkan. Kita baca. Illal haqqa. Illal haqqa. Kita berhenti sejenak. Illal haqqa. Setelah itu ini di sini ada dua cara baca. Yang pertama kita mulai dari sini dan yang kedua kita sambung dari kalimah sebelumnya. Jadi sekarang kita mulai dari yang pertama. Cara yang pertama yaitunya kita mulai dari sini. Kalau kita ingin mulai dari sini, ini hukumnya hamzah wasl. Maka hamzah wasl ini melihat huruf yang ketiga.
Jika huruf yang ketiga baris di atas, maka hamzah wasol ini berbaris di bawah. Alif di atasnya kepala huruf shad, ini hamzah wasol. Kalau huruf ketiga baris di atas, maka hamzah wasol baris di bawah. Jadi kita baca intahu khairan lakum. Intahu khairan lakum. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita mulai dari kalimah sebelumnya. Di sini berlaku hukum nun wiqayah. Tanwin bertemu hamzah wasol itu berlaku hukum nun wiqayah. Maka cara bacanya, tanwin itu kita buang barisnya satu dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Akhirnya dibaca wala taqulu thalathatun intahu. Thalathatun intahu. Kita teruskan dalam ayat 186. Di sini kita bertemu lagi dengan ya mati sebelumnya baris di atas. Setelahnya ada huruf yang dimatikan dan di sini kita berhenti. Maka ini dipanjangkan yainya. Mengikut mat, ini hukumnya mat lain. Oke, kita baca mithlu hazzil unthayain. Unthayain. Yain. Seterusnya dalam ayat 2 surah Al-Maidah. Di sini ada tanda mat bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Ini hukumnya mat lazim kilmi musaqqal. Maka cara bacanya, kita panjangkan A ini 6 harakat baru masuk kepada huruf yang ada tasydid. Kebetulan di sini yang ada tasydid itu huruf mim. Mim tasydid hukumnya dengung. Maka kita panjangkan dulu 6 harakat. Setelah itu kita dengungkan karena ada mim tasydid. Setelah itu baru kita panjangkan sebab mi ini panjang ya mati. Kita baca wala aminal bait. Wala aminal bait. Kita panjangkan 6 harakat baru dengung mimnya. Amina. Seterusnya dalam ayat 3. Di sini ada dua cara baca. Yang pertama kita mulai dari sini dan yang kedua kita baca dari sini. Pertama kita mulai dari sini. Ini alif lam. Maka alif ini berbaris di atas. Nah, bermakna kalau kita berhenti dari sini, kita baca dari sini. Dzalikum fisq. Sin mati, qa mati. Maka di sini kalau kita baca qa mati qalqalah, ada pantulan. Dzalikum fisq. Fisq. Setelah itu kita lanjutkan. Al-yawma ya'isal ladzin. Dzalikum fisq. Al-yawma ya'isal ladzin. Itu cara yang pertama, kita berhenti di sini. Setelah itu kita baca dari sini dan kita wasolkan terus ke sini. Maka ini hukumnya nun wiqayah. Ada tanwin bertemu hamzah wasol, ini nun wiqayah. Maka cara bacanya, tanwin ini kita buang barisnya satu, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kita baca Dzalikum fisqunil yawma ya'isal ladzin. Dzalikum fisqunil yawma ya'isal ladzin. Ini pun sama. Ini alif lam, maka alif ini berbaris di atas. Al-yawma akmaltu. Al-yawma akmaltu. Selanjutnya dalam ayat 6, sama seperti tadi, ya mati sebelumnya baris di atas, setelahnya ada huruf yang dimatikan pada akhir, ini mat lain. Kita baca
ilal ka'bain. Ka'bain. Kita panjangkan 2 harkat. Ka'bain. Seterusnya dalam ayat 8, di sini ada 2 huruf mati. Sin mati, to ini pendek, maka kita matikan to ini. Maka to mati itu hukumnya qalqalah, ada pantulan. Kita baca syuhada'a bil qist. Bil qist, ada pantulan. Bil qist. Seterusnya dalam ayat 18, di sini ada yang ragu, bahkan ada yang salah ketika membaca. Ada yang baca abnawullah wa ahibbawuh. Yang dibaca wawnya. Padahal yang betul adalah ketika ada hamzah di atas waw, maka yang dibaca adalah hamzah. Kita baca nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Jadi bacanya abna'ullahi wa ahibba'uh. Seterusnya dalam ayat 26, di sini ada titik 3 2 berdekatan. Ini tanda waqaf mu'anaqah. Maksudnya kita harus berhenti pada salah satu tanda. Tidak boleh berhenti pada dua-duanya. Oke, harus berhenti pada salah satu saja. Contohnya, qala fa innaha muharramatun alaihim. Kita berhenti. Arba'ina sanatan yatihuna fil ard. Jadi maksudnya kita mesti berhenti pada salah satu tanda. Tidak boleh berhenti pada dua-duanya. Seterusnya dalam ayat 28, di sini ada to mati bertemu ta. Maka to mati itu yang asalnya hukumnya qalqalah, ini tidak berlaku qalqalah. Sa ini terus ke ta. Oke, sa ini terus ke ta. Sedangkan mim ini maksudnya adalah ini iklab. Nun mati bertemu ba hukumnya iklab. Apa maksudnya? Bunyi nun itu kita tukar kepada mim. Sebab itu di sini ada mim. La im basatta ilayya. La im basatta ilayya. Di sini ada tambahannya 1, di sini ada tanda sifir. Ada bulat, ini sifir. Maka ini kita pendekkan. Ma ana bibasiti. Ana biba. Ini tanda pendek ya. Seterusnya dalam ayat 29. Ini ada yang baca tabua. Tabua. Padahal ini bukan baris di atas. Ini tanda mat, menandakan bu ini panjang sebab tanda mat dan waw mati. Oke, bu ini panjang sebab tanda mat dan waw mati. Kita baca atabu abi ismi. Tabu abi ismi. Seterusnya dalam ayat 33, di sini ada 2 huruf mati, ro mati dan di ini pendek, maka kita matikan. Maka di sini ada ro mati dan do mati, dua-duanya kita baca. Contohnya, minal ard, minal ard. Ro ini tawassut, kita alirkan. Minal ard, minal ard. Kita teruskan ayat 41. Di sini kita ketemu lagi dengan titik 3 2 berdekatan, tanda waqaf mu'anaqah. Kita mesti berhenti pada salah satu tanda. Oke, kita baca dari sini. Walam tu'min qulubuhum. Kita berhenti. Wa minal ladzina hadu samma'un. Jadi kalau kita berhenti di sini, kita tidak boleh berhenti di sini. Karena tanda waqaf titik 3 ini
kita hanya boleh berhenti pada salah satu tanda saja. Tidak boleh berhenti pada dua-duanya. Seterusnya dalam ayat 42, di sini ada dua huruf mati. Ha mati, ti ini pendek pun kita matikan. Jadi sini kita baca dua-duanya. Lis-suht. Ta ini hamas, ada anginnya. Lis-suht. Lis-suht. Ada bunyi desirannya, ada bunyi anginnya. Lis-suht. Seterusnya ini pun sama, ada dua huruf mati, sin dengan to. Ini pendek, maka kita matikan. To mati hukumnya qalqalah. Jadi kita pantulkan ya. Bainahum bil qist. Bil qist. Jadi untuk kalimat lisuhti ini ada juga dalam ayat 62 dan 63. Oke. Kalimat lisuhti ada juga dalam ayat 62 dan 63. Seterusnya dalam ayat 61, di sini ada da mati bertemu da tasydid. Maka di sini hukumnya idgham mutamasilan, tidak berlaku da mati itu qalqalah. Karena ketika da mati itu hukumnya qalqalah, tapi di sini tidak berlaku hukum qalqalah. Karena hukumnya idgham mutamasilan. Qa ini terus masuk ke da. Oke, untuk mudah fahamnya, qa ini terus masuk ke da. Kita baca waqad dakhalu. Waqad dakhalu. Ini yang tadi as-suht. As-suht. Ta hamasnya mesti terdengar. Wa aklihimus suht. Kita teruskan dalam ayat 75. Di sini alif ini tidak ada baris. Maka kita lihat di atas alif ini ada kepala huruf shad. Ini hamzah wasal. Maka hukum hamzah wasal melihat huruf yang ketiga. Ini. Huruf yang ketiga adalah za baris depan. Jadi ketika huruf ketiga baris depan, maka hamzah wasal itu baris depan. Kita baca unzur kaifa. Unzur kaifa. Jadi itulah pembahasan bacaan sulit dalam juz 6. Semoga kita bisa memahaminya. Kalau ada saran, pertanyaan boleh komen di bawah. Silakan share kepada lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.